Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak. Apa itu gerak? Kalau kita perhatikan gambar-gambar berikut, maka ada benda yang bergerak, ada benda yang diam. Kalau kita amati, buaya ini bergerak dan berpindah. Kupu-kupu ini juga bergerak dan berpindah, tetapi kupu-kupu yang ini hanya bergerak dan tetap pada tempatnya, tidak berpindah. Nah, kalau seperti ini, apa itu gerak? Gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda, jadi tidak harus berpindah. Kalau misalkan kita menghadap ke kanan, kemudian menjadi menghadap ke kiri, atau sudah bergerak karena posisi kita sudah berpindah, berubah dari menghadap ke kanan menjadi menghadap ke kiri, itu posisinya berubah. Selanjutnya, anak sekalian, perpindahan adalah jarak yang diukur dari posisi awal mengarah ke posisi akhir. Jadi perpindahan ini ada arahnya, maka dia merupakan besaran vektor. Jadi dari posisi awal mengarah ke posisi akhir. Jadi perpindahan merupakan besaran vektor. Kemudian ada lagi yang namanya jarak. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi dia merupakan besaran skalar. Tidak perlu arahnya kemana, yang penting lintasannya itu yang dihitung. Berapa panjang lintasannya, itulah yang dimaksud dengan jarak. Jadi itu anak sekalian pengertian gerak, perpindahan, dan jarak. Berikutnya kita lihat, kita fokus kepada jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar berikut. Kucing ini bergerak ya, ini lintasannya, kemudian dia berbelok arah. Nah, maka jaraknya adalah panjang lintasan, berarti 4 ditambah dengan 3. Sedangkan perpindahannya, jarak antara titik awal, ini titik awalnya mengarah ke titik akhir. Nah, ini. Nah, berapa jarak tersebut? Maka kita pakai persamaan Pythagoras. Nah, jadi akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat menjadi akar 25 sama dengan 5. Ini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Berikutnya kita lihat contoh yang pertama. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 14 meter, kemudian berbalik arah ke barat sejauh 6 meter. Hitunglah jarak yang ditempuh benda, besar dan arah perpindahan benda. Kita lihat misalkan ini
bergerak ke arah timur, kemudian berbalik arah. Ini 14 meter, dia berbalik arah sejauh 6 meter. Maka kita lihat jarak merupakan panjang lintasan, berarti jaraknya 14 ditambah 6 sama dengan 20 meter. Perpindahannya titik awal mengarah ke titik akhir, berarti ini ya, berarti 14 dikurang 6 itu perpindahannya. 14 dikurang 6 sama dengan 8 meter. Jaraknya 20 meter, perpindahannya 8 meter mengarah ke kanan. Nah, kemudian contoh kedua kita lihat. Sebuah pesawat terbang bergerak ke arah selatan sejauh 120 km. Pesawat kemudian berbelok ke arah timur sejauh 90 km. Hitung jarak besar dan arah perpindahan pesawat. Kita lihat ini pesawatnya bergerak ke arah selatan sejauh 120 km. Kemudian dia berbelok ke arah sejauh 90 km. Maka jaraknya, ini jaraknya panjang lintasan 120 ditambah dengan 90 sama dengan 210 km. Kemudian ini perpindahannya, jarak titik awal mengarah ke titik akhir merupakan pakai Pythagoras sama dengan 150 km. Perpindahannya akar dari 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat sama dengan 150 km. Berikutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, seorang pelari mengelilingi lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 140 meter. Saat pelari telah menempuh setengah lingkaran, hitung jarak dan perpindahan pelari itu. Yang dihitung saat pelari menempuh setengah lingkaran. Ini lingkarannya, ini pelari berlari setengah lingkaran. Nah, berarti jaraknya lintasan ini merupakan lintasan setengah lingkaran, berarti setengah keliling lingkaran itu jaraknya. Jadi jaraknya setengah keliling lingkaran setengah 2 VR, berarti 140 V meter. Sedangkan perpindahannya merupakan ini yang merah, merupakan diameternya, berarti diameter 2 kali R, berarti 140 ditambah 140, 280 meter. Nah, anak sekalian, ini tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan selalu berbeda apabila yang pertama contoh tadi gerak yang berbalik arah, contoh yang kedua gerak yang berbelok, dan yang ketiga gerak yang mengelilingi lingkaran. Nah, itu secara otomatis jarak dan perpindahannya berbeda. Dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak dibagi dengan waktu, sedangkan kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi otomatis kecepatan itu merupakan vektor, kelajuan itu merupakan skalar karena jaraknya skalar, perpindahan vektor. Dan kita lihat kecepatan atau kelajuan rata-rata, waktu totalnya dibagi, jarak total dibagi dengan waktu total. Kalau kecepatan rata-rata, resultan perpindahannya dibagi dengan waktu totalnya. Nah, itu definisi dari kelajuan dan kecepatan. Kita lihat contohnya. Sebuah benda bergerak ke arah barat sejauh 10 meter dalam waktu 3 sekon. Kemudian berbalik arah ke timur sejauh 5 meter dalam waktu 2 sekon. Hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk menghitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata,
kita tentukan dulu jarak dan perpindahannya. Ya, berarti jaraknya kita lihat, jaraknya panjang lintasan 15 meter, perpindahannya karena berbalik arah dikurang 10 kurang 5 jadi 5 meter. Kelajuan pasangannya dengan jarak dibagi dengan waktu, perpindahan kecepatan pasangannya perpindahan dibagi dengan waktu. Dengan demikian bisa kita lihat kelajuan rata-rata 15 dibagi dengan 5, 3 meter per sekon. Kemudian 3 meter per sekon. Kemudian kecepatan rata-rata 5 dibagi 5, 1 meter per sekon. Ini contoh dari kelajuan dan kecepatan. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir. Andi berlari sejauh 50 meter ke barat. Kalau kita lihat di sini arah mata anginnya utara, selatan, timur, barat. Oke. Ke barat berarti ke sini 50 meter. Kemudian selama 15 sekon, lalu berbalik ke arah ke timur sejauh 10 meter. Ini 10 meter. Berarti perpindahannya ini. Perpindahannya 40 meter. Maka yang ditanya kecepatan. Kecepatan itu rata-rata berarti pakai perpindahan. 40 dibagi waktu totalnya 15 ditambah 5. 40 dibagi 20. 2 meter per sekon. Kalau kelajuannya berarti 50 tambah 10, 60 dibagi dengan 20, 3 meter per sekon. Karena yang ditanya kecepatan berarti kecepatannya 2 meter per sekon. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan kita tentang jarak dan perpindahan. Berikutnya kalian bisa berlatih soal dengan tes online yang ada di deskripsi YouTube ini. Ya. Kamu ketuk linknya dan kamu langsung dapat mengerjakan tes online-nya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.